Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Guru, si cacat itu benar. Lebih baik jika properti World Spirit Guild ini tidak rusak. Jadi untuk jaga-jaga, guru juga harus meletakkan lapisan formasi spiritual. Karena aku khawatir, si cacat itu meletakkan formasi spiritual yang tidak lengkap, dan dapat dengan aku hancurkan. Chu Feng dengan keras mengatakan itu, dan alis Qixing miring ke dalam saat dia mendengar kata cacat di sana-sini, dan dia merengut karena marah. Namun, saat dia berpikir tentang muridnya akan memukuli Chu Feng untuknya, dia dapat menekan amarahnya. Aku akan menerima saranmu. Balas Zhuge Liuyun yang mengerti sedikit Chu Feng secara alami, dan dia tahu apa yang Chu Feng ingin lakukan. Tanpa penundaan, dia terus-menerus meletakkan 3 lapisan formasi spiritual lagi, kemudian mengurung Chu Feng dan Yang Zi dengan erat dari bawah kaki mereka, hingga ke atas kepala mereka. Meskipun akan sulit bagi mereka untuk keluar, tapi itu juga sulit bagi orang lain untuk masuk. Majulah anjing kecil, biarkan aku melihat tinju kamu itu, dan tendangan mewahmu, ucap Chu Feng sambil melakukan gerakan tangan ke arah Yang Zi. Sialan, kamu tuh yang anjing, teriak Yang Zi. Setelah dipanggil seperti itu oleh Chu Feng, Yang Zi menjadi sangat marah. Dia segera membuang tinjunya, dan kekuatan asal terkondensasi saat tinjuni terbang di udara menuju Chu Feng. Namun, Chu Feng bahkan tidak bergerak 1 inci pun saat menghadapi serangannya. Dia bahkan tidak berkedip saat dia menggunakan kekuatan formasi spiritual dengan pikiran, dan dengan segera dinding formasi spiritual terbentuk di depannya. Bang! Ledakan beresonansi yang disertai oleh riak yang meledak, tapi Chu Feng tidak terpengaruh sedikit pun. Formasi spiritual yang dia letakkan, itu dengan mudah memblokir serangan Yang Zi. Metode yang sangat bagus. Bocah ini memiliki masa depan yang baik, ucap penonton. Karena daerah itu berada di dekat kota, jadi ada banyak para pejalan kaki. Ketika mereka melihat bahwa 2 orang muda sedang bertengkar, tentu saja banyak orang menghentikan langkah mereka untuk menonton pertunjukan ini. Setelah melihat Chu Feng secara alami menggunakan formasi spiritual pada usianya, banyak desahan kekaguman terdengar di sekelilingnya. Yang Zi, jangan menunjukkan belas kasihan, dan seranglah dengan sengit, teriak Qixing. Ketika dia melihat pengamat memuji Chu Feng, Qixing tidak bisa tinggal diam, dan dia berteriak ketika dia mengabaikan situasinya sendiri. Bocah sialan, mari kita lihat bagaimana kamu akan memblokir ini. Ucap Yang Zi sambil membentangkan kakinya, dan kemudian dia mekalukan kuda-kuda. Saat dia dengan erat mengepalkan kedua tangannya, kekuatan asal segera kuat melonjak di sekelilingnya, dan itu memiliki kekuatan yang cukup kuat. Jika formasi spiritual tidak ada di sana untuk menahannya, serangan itu pasti akan mengangkat sedikit pasir dan batu. Itu teknik penyimpanan kekuatan. Teknik penyimpanan kekuatan itu tidak sederhana, dan dia sedang mempersiapkan keterampilan bela diri yang kuat. Adapun seberapa kuat teknik itu, ini tidak diragukan lagi tidak akan lebih rendah dari keterampilan bela diri peringkat 5, ucap penonton. Meraung. Tiba-tiba saja Yang Zi berteriak secara eksplosif, dan dia langsung menyerang. Pada saat yang sama ketika dia menyerang, dia juga bahkan berteriak. Fist Meteor Heaven Dog. Meraung. Wush. Ketika kepalan itu keluar, kepalan itu mengguncang dunia, dan lolongan yang seperti sekelompok anjing yang berteriak tanpa henti mengejutkan semua orang. Jadi ini keterampilan Heavenly Meteor Fist menyerang kamu, dengan teriakan suara yang seperti lolongan anjing liar, ucap Chu Feng dengan nada menghina. Meskipun suara melolong anjing yang dibuat oleh kepalan tangan ini, itu sudah bisa dikatakan mengandung kekuatan yang sangat kuat untuk melukai. Dan bahkan orang-orang tidak bisa menahannya, karena kekuatan yang paling kuat untuk melukai masih ada dalam esensi dari kepalan itu. Tinju seperti meteor terbang menuju Chu Feng, lalu kekuatan dan tekanannya tidak bisa diremehkan. Bahkan gunung kecil atau istana sekalipun, itu akan dihancurkan oleh tinju meteor ini. Namun, saat ini lawannya adalah Chu Feng.
Dia tidak mengelak atau menghindarinya, dia hanya mengandalkan formasi spiritual di depannya untuk memblokir serangan kuat Yang Zi. Boom 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 boom. Ketika setiap tinju iti menyentuh formasi spiritual, mereka terlihat seperti kembang api, karena mereka meledak dengan indah di formasi spiritual itu. Namun, riak tak berujung serta kepalan tak berujung itu, tidak memiliki cara untuk menembus formasi spiritual itu. Jangankan untuk memecahkannya, bahkan tidak ada celah kecil pun dari formasi spiritual itu. Itu tidak sederhana. Keterampilan bela diri yang digunakan bocah itu setidaknya berada peringkat 5, dan dia menggunakan minimal 90% dari kekuatannya. Namun, keterampilan bela diri itu tidak memiliki cara untuk memindahkan formasi spiritual pemuda itu. Itu bisa dilihat, seberapa kuat formasi spiritual itu, ucap para penonton. Kerumunan yang mengamati menghela nafas sekali lagi, karena penampilan Chu Feng benar-benar menarik perhatian mereka. Serangan itu bahkan bukanlah apa-apa. Itu dikarenakan kualitas formasi spiritual muridku jelas melebihi miliknya, ucap Zhuge Liuyun. Mungkin juga tidak dapat dikatakan bahwa bocah itu kuat, namun hanya bisa dikatakan bahwa lawannya saja yang terlalu lemah, balas penonton. Namun, beberapa orang yang tidak mempertimbangkan berbicara Deng Sen jujur. Saat dia mendengarkan diskusi di sekitarnya yang sepenuhnya condong ke arah Chu Feng, dan ketika beberapa suara bahkan meremehkan muridnya sendiri, Kixing berputar-putar dengan marah. Namun dia tidak menyerang, karena tempat itu bukan provinsi Azure. Itu adalah World Spirit Guild, dan ada banyak sekali ahli di sana. Karena itulah, dia tidak berani dengan mudah menyinggung siapapun. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang muridnya, Kixing hanya bisa mengarahkan amarahnya kepada muridnya sendiri ketika dia meraung. Yang Zi, kamu sampah. Apa yang kamu pikirkan? Seseorang di tingkat kelima dari ranah asal seperti kamu, itu tidak bisa mengalahkan seseorang yang ada di tingkat pertama dari ranah asal. Apakah kamu mengambil hal-hal yang telah aku ajarkan diolah menjadi kentut, teriak Kixing. Anjing, tuanmu mengamuk tuh. Jadi, bukankah ini saatnya untuk menggunakan keahlianmu? Ucap Chu Feng dengan cukup santai, saat dia berdiri di belakang formasi spiritualnya. Kamu kurang ajar, aku akan merobek-robek mulutmu itu, teriak Yang Zi yang benar-benar marah. Dia hanya berhenti menyerang, dan tidak menggunakan keterampilan bela diri lagi. Dia melangkah maju, dan dia ingin memiliki pertempuran fisik jarak dekat. Majulah, ucap Chu Feng. Bas-bas. Ouch. Namun, tepat pada saat itu, Chu Feng mengepalkan tangan kirinya, dan tombak berwarna emas muncul di tangannya. Segera, dia melemparkannya ke arah Yang Zi. Mendengus. Tombak berwarna emas itu berisikan kekuatan asal yang sangat kuat. Saat tombak itu melesat, bahkan udara pun meledak-ledak, dan seolah-olah tombak itu bisa menembus apa saja. Mendengus. Jangan pernah berpikir untuk melukaiku, hanya dengan keterampilan bela diri peringkat 5 belaka. Ucap Yang Zi. Melihat bahwa Chu Feng mulai menyerang, Yang Zi tidak takut juga. Dan kemudian, dia hanya berdiri di tempatnya. Lengannya melambai-lambai ketika dia membangun dinding formasi spiritual, dan kemudian meletakkannya di depan dirinya sendiri. Bang! Tombak emas itu menghantam formasi tersebut, dan riak pergi ke segala arah saat dihentikan oleh formasi spiritual. Namun, melihat kembali pada formasi spiritualnya, formasi itu sangat rusak dengan retakan di mana-mana. Itu tampak seperti cermin yang dihancurkan oleh batu besar. Ah! Perbedaannya terlalu besar. Kualitas formasi spiritual anak laki-laki itu terlalu jauh, jika dibandingkan dengan pemuda itu, ucap penonton. Melihat itu, orang-orang yang mengamati hanya bisa menghela nafas, dan menggelengkan kepala mereka. Lalu dengan diam-diam menunjukkan, bahwa formasi spiritual Yang Zi tidak bagus. Terimalah tombak yang ini. Ucap Chu Feng dengan cukup bangga pada dirinya sendiri, saat dia mengangkat tangannya untuk melemparkan tombak yang lainnya. Bang! Tombak emas lain meledak, saat dengan paksa menghancurkan formasi spiritual, dan terus menuju ke arah Yang Zi. Mendengus.
Yang Zi sangat terkejut, dan saat dia mundur dengan waspada, dia meletakkan formasi spiritual lagi, dan dia mampu memblokir serangan Chu Feng. Namun, retakan juga muncul pada formasi spiritualnya itu. Sedikit menarik, tetapi bisakah kamu masih memblokir yang berikutnya? Ucap Chu Feng sambil memegang busur di tangan kirinya, dan tangan kanannya menarik talinya. Suara tali busur segera terdengar, dan suara panah itu melesat seperti hujan. Dengan deru yang merobek udara, panah-panah berwarna emas yang padat itu bergerak ke arah Yang Zi. Bagaimana ini mungkin? Dia jelas-jelas hanya pada level 1 dari ranah asal, tapi bagaimana dia bisa menggunakan keterampilan bela diri yang begitu kuat? Ucap Yang Zi dengan panik. Itu bukan berarti dia tidak ingin melakukan serangan balik, tapi dia tidak punya metode lain untuk melakukan itu. Di bawah situasi itu, satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah tetap meletakkan formasi spiritual, untuk memblokir serangan Chu Feng. Namun, bahkan jika formasi spiritualnya tak terbatas, tapi tidak dengan energi spiritualnya. Di bawah serangan Chu Feng yang seperti badai, Yang Zi dengan cepat kelelahan, dan dia hanya bisa menahannya saja. Meskipun dia secara paksa menahannya, serangan Chu Feng menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. Ketika dia merasa bahwa dia tidak dapat memblokir serangan ini lagi, Yang Zi dengan keras segera berteriak. "Tuan, tolong selamatkan aku," teriak Yang Zi. "Sampah ini," ucap Qixing dengan sangat marah, saat dia melihat muridnya yang berada di tingkat 5 dari ranah asal, itu dipukuli oleh Chu Feng yang berada di tingkat 1 dari ranah asal. Namun, bahkan jika dia mengutuk seperti itu di permukaan, dia tidak ragu-ragu untuk melakukannya. Sebagai tuannya, dia tidak akan hanya menatap ketika muridnya menghadapi kematian. "Hei, Qixing, ini adalah pertarungan di antara para murid. Apa yang ingin kamu lakukan?" ucap Zhuge Liuyun. Namun, tepat ketika Qixing mengangkat tangannya, telapak tangan Zhuge Liuyun menggenggam pergelangan tangannya, dan menghentikan serangannya. "Orang tua Zhuge, jangan menghalangiku." Qixing melambaikan tangannya, dan ingin membuang Zhuge Liuyun. Akan tetapi, dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan tangan Zhuge Liuyun. Tangan itu sekuat batu, dan tangan itu seperti sepasang tang besi, karena dapat dengan kuat mengunci pergelangan tangannya. Qixing sendiri tidak punya cara untuk memindahkannya. "Kamu benar-benar tak tahu malu. Pindahlah ke samping, dan menontonlah dengan tenang," ucap Zhuge Liuyun sambil mendengus dingin, dan tiba-tiba melemparkannya. Qixing mendarat dengan muka terlebih dahulu, dan dia dengan ganas berbaring di tanah. Kamu sudah memasuki level 6 dari ranah mendalam," ucap Qixing yang tak henti-hentinya terkejut, karena dia tidak akan pernah berpikir bahwa jenderal yang kalah tahun itu, kini telah melampaui dia hari ini, dan menjadi ahli tingkat ke-6 dari ranah mendalam. Ini sangat sulit bagi Qixing untuk menerimanya. Sebagai tetua tamu di sekte kelas 1, dia mendapat tawaran yang sangat murah hati. Dengan persembahan itu, kultivasinya juga meningkat dengan cepat, dan Qixing adalah ahli tingkat kelima dari ranah mendalam. Namun dia tidak menyangka, bahwa Zhuge Liuyun yang merupakan tetua tamu di sekte kelas 2 akan berada di tingkat ke-6 dari ranah mendalam. Itu sangat bertentangan dengan akal sehatnya. "Feng Er, kamu bisa berhenti setelah menghajarnya sedikit lagi. Biarkan anjing itu hidup untuknya." Zhuge Liuyun tidak memperhatikan Qixing saat ia berteriak pada Chu Feng, yang saat ini berada dalam formasi roh. "Siap guru," balas Chu Feng yang sudah menghancurkan formasi spiritual Yang Zi. Awalnya dia ingin membunuhnya, tetapi setelah mendengar kata-kata Zhuge Liuyun, dia melarutkan panah berwarna emas yang akan membunuh Yang Zi. "Cepat bangun," ucap Chu Feng. Meskipun ia menyelamatkan hidup Yang Zi, Chu Feng tidak berencana untuk membiarkannya pergi begitu saja. Dia berjalan di depan Yang Zi, lalu menariknya ke atas, karena Yang Zi benar-benar kelelahan dengan wajah pucat. "Apa yang ingin kamu rencanakan? Aku adalah murid inti dari sekte kelas 1, sekte Huayang. Jika kamu berani membunuhku, sekteku tidak akan memaafkanmu," teriak Yang Zi. Yang Zi sudah kehilangan semua kesombongan yang dia miliki sebelumnya, dan saat ini matanya dipenuhi dengan ketakutan.
Kamu itu adalah anjing sialan. Teriak Chu Feng. Chu Feng bahkan tidak mau repot-repot mendengarkan kata-katanya yang tidak berarti, dan dengan segera meninju mulut Yang Zi. Setelah tinju itu mendarat di mulutnya, dan sedikit tanah telah ditutupi dengan giginya. Ternyata gigi Yang Zi patah oleh tinju Chu Feng. Yang Zi menutupi mulut yang memiliki darah mengalir keluar dari situ, ketika dia melihat giginya yang patah di tanah. Dia ingin menangis, namun sayangnya tidak ada air mata. Tanpa gigi, bagaimana dia bisa menghadapi siapapun setelah dia kembali ke Sekte Huayang? Pergilah ke samping untuk menangis, ucap Chu Feng. Saat dia memandang Yang Zi yang hampir tampak menangis, Chu Feng mengangkat kakinya, dan menendang Yang Zi ke sudut. Lalu, dia menunjuk ke arahnya dan berkata, "Perhatikanlah bagaimana kamu berbicara di masa depan, karena kamu tidak dapat berbicara seperti itu kepada sembarang orang," ucap Chu Feng. Hahaha, apapun itu, dia merupakan hal yang normal bagi anjing liar untuk menggigit orang, dan tidak ada masalah setelah melakukan pemukulan. Kamu tidak perlu menurunkan harga diri di hadapannya, ucap Zhuge Liuyun. Suasana hati Zhuge Liuyun luar biasa, ketika dia melihat muridnya sendiri menang dengan sangat cepat. Dia merasa cukup nyaman, dan setelah menarik kembali formasi spiritualnya, dia membawa Chu Feng ke lokasi pemeriksaan. "Feng kamu melakukannya dengan indah. Kehilangan wajahku pada tahun itu, kini telah diambil olehmu," ucap Zhuge Liuyun. Mereka tiba di lokasi pemeriksaan, tetapi Zhuge Liuyun tidak lupa memuji Chu Feng. Dia benar-benar senang. "Guru, kekuatanmu jauh melebihi dia. Aku tahu bahwa kamu tidak merendahkan diri kepadanya, karena kamu tidak ingin menggertak orang yang cacat." Chu Feng tertawa dan berkata, "Kamu benar-benar tahu bagaimana berbicara. Tetapi pada tahun itu, aku benar-benar kalah. Karena aku kalah, jadi tetap saja aku kalah. Aku kalah dalam ujian jubah putih. Pada tahun itu, jika dia tidak menghalangi aku, mungkin aku bisa melihat seperti apa tahap kedua." Balas Zhuge Liuyun yang merasakan sedikit penyesalan, ketika dia menyebutkan masalah tahun itu. "Guru jangan khawatir, aku akan membantu guru untuk menyelesaikan impian yang belum guru selesaikan. Aku akan melewati tahap kedua, dan mendapatkan jubah putih spiritualis dunia dengan kemampuan aku sendiri. Aku tidak akan membiarkan guru menghabiskan 1 sen pun untukku," ucap Chu Feng dengan penuh percaya diri. "Baiklah, kamu punya ambisi yang bagus. Jika kamu dapat lulus ujian itu, aku akan memberikan 1000 manik-manik asal untuk kamu. Gunakanlah saat kamu mendapatkan istri di masa depan," ucap Zhuge Liuyun sambil menepuk bahu Chu Feng, dan dia semakin menyukai muridnya ini. "Hehehe, terima kasih guru," balas Chu Feng. Senyum Chu Feng sangat menyilaukan. Dia merasa cukup dekat dengan Zhuge Liuyun ketika dia melihat penampilannya yang baik, dan sikap yang dia lakukan sendiri kepada Chu Feng. Karena World Spirit Guild tidak mengizinkan masuknya orang secara acak, Chu Feng hanya bisa masuk sendiri untuk berpartisipasi dalam ujian jubah putih. Saat dia memegang lencana kualifikasi, Chu Feng memasuki World Spirit Guild, dan dia melangkah ke kota besar yang seluas kerajaan. Setelah berlapis-lapis inspeksi yang ketat, Chu Feng tiba di dalam sebuah Grand Palace. Itu benar-benar sebuah istana yang tak tertandingi. Pilar-pilar di aula utama itu sangat tebal, bahkan jika 10 orang membentuk lingkaran di sekitarnya, mereka tidak bisa mengelilinginya. Tingginya beberapa ratus meter, dan mereka hampir akan terhubung ke surga. Bangunan itu bahkan tidak tampak seperti istana, dan itu lebih seperti sebuah kastil, karena itu terlalu besar. Orang-orang dari World Spirit Guild berdiri di mana-mana di istana itu. Setiap orang dari mereka adalah spiritualis dunia jubah putih, dan aura mereka tidak dapat dideteksi. Namun, mereka tentu saja seorang ahli dan simbol World Spirit Guild di tangan mereka menarik perhatian orang-orang. Orang-orang berkerumun seperti lautan, saat berada di tengah aula utama itu. Setidaknya ada sekitar 1000 orang di sana, dan mereka semua masih muda. Yang tertua belum berusia lebih dari 20 tahun. Ada para jenius di mana-mana, dan kultivasi mereka juga tidak lemah.
Untuk mengetahui bahwa alasan mengapa Leng Wuzui disebut jenius di Sekte Azure Dragon adalah, karena ia memiliki kekuatan roh, dan itu tidak dimiliki oleh 1 dari 10.000 orang. Namun pada saat itu, dan di tempat itu juga, di dalam aula utama ada lebih dari 1.000 orang yang serupa, dalam hal usia dengan Chu Feng. Namun, mereka juga memiliki kekuatan roh. Adegan itu benar-benar akan membuat orang kagum. Tetapi memikirkannya secara lebih rinci, itu bisa dipahami olehnya. Lagi pula, para jenius dari semua provinsi di 9 provinsi sedang berkumpul di sana. Karena provinsi Azure kekurangan orang dengan kekuatan roh, itu tidak berarti bahwa provinsi lain juga seperti itu. Lihatlah, itu adalah para jenius dari World Spirit Guild. Tiba-tiba saja seseorang berteriak, dan mengikuti itu. Segera, tatapan semua orang pun dilemparkan ke arahnya. Lusinan pria dan wanita muda berjalan perlahan-lahan. Setiap dari mereka mengenakan jubah berwarna emas, dan itu cukup mempesona. Dan juga, simbol World Spirit Guild ada di lengan kiri mereka. Pria itu cukup gagah dan tampan, sedangkan wanita itu manis dan cantik. Setiap orang memiliki suasana yang megah. Kultivasi yang paling lemah hanya di level ke-5 dari Rana asal, sedangkan yang terkuat adalah level ke-7 dari Rana asal. Dari diskusi orang-orang, Chu Feng juga belajar dari mana datangnya kelompok orang-orang ini. Mereka adalah para jenius dari World Spirit Guild. Namun, bakat mereka tidak ditunjukkan oleh kultivasi mereka, tetapi oleh pemahaman mereka dalam kekuatan formasi spiritual. Oleh karena itulah, beberapa orang bahkan membuat kontrak dengan roh dunia, dan mereka benar-benar layak menjadi jenius spiritual dunia. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.